semua. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya tidak lupa yang kami hormati Bapak M. Ardan SKM Mkes, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kesiapsiagaan dan Respon Rumah Sakit Terhadap Bencana Gempa dan Lonjakan Pasien Gawat Darurat. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ananta sebagai moderator. Selama presentasi berlangsung dan berdasarkan presentator saya. Perkenalkan, nama saya Fina Fenita dan saya Andriani Afrida. Di sini pun ada outputnya, yaitu penjelasan dampak bencana, analisis bencana, strategi manajemen krisis, koordinasi lintas sektor, rencana kesiapsiagaan bencana, simulasi dan evaluasi, dan yang terakhir kesimpulan. Adapun penjelasannya, masalah ini membahas bagaimana rumah sakit menghadapi krisis saat terjadi gempa dan lonjakan pasien gawat darurat. Dampaknya mencakup rusaknya fasilitas, melonjaknya pasien, kurangnya tenaga medis, terganggunya sistem informasi, dan logistik yang menipis. Rumah sakit perlu cepat tanggap dengan membentuk tim darurat, melakukan triase, menjaga komunikasi dan koordinasi lintas instansi, serta menyiapkan logistik cadangan. Untuk mencegah krisis serupa, rumah sakit harus punya SOP tanggap bencana, rutin melakukan simulasi, dan menyusun rencana kesiapsiagaan yang matang. Materi selanjutnya tentang dampak bencana akan dibacakan oleh Andriani Afrida. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama adalah dampak bencana, yaitu adalah jumlah pasien darurat meningkatkan tajam dalam waktu dekat. Yang kedua yaitu adalah beberapa fasilitas rumah sakit rusak berlistrik padam selama 2 jam. Yang ketiga yaitu adalah banyak tenaga medis terlambat hadir. Yang keempat adalah SDM dan logistik sangat terbatas. Yang kelima adalah komunikasi internal maupun eksternal terganggu. Yang terakhir yaitu ancaman terhadap keselamatan pasien dan tenaga medis meningkat. Jangan duduk teh. Masa berdiri kalau tadi duduk? Nanti berdiri. Duduk aja. Duduk aja, capek dong. Berat kan? Dia sudah mau masuk ya. Ambil tas, kamu. Dan selanjutnya yaitu analisis bencana. Yang masalah utama yaitu rumah sakit tidak siap menampung lonjakan pasien dalam kondisi infrastruktur. Yang kedua, saya menjelaskan yang adalah analisis bencana. Yang pertama, masalah utama. Rumah sakit tidak siap menampung lonjakan pasien dalam kondisi infrastruktur rusak, kapasitas rumah sakit tidak mencukupi saat lonjakan pasien. Yang kedua itu adalah risiko prioritas. Yang pertama adalah keterbatasan kapasitas IGD dan OK mengancam kelangsungan hidup pasien kritis atau skor 20. Yang kedua yaitu kegagalan suplai listrik dan oksigen berpotensi menyebabkan kematian pasien ICU atau ventilator, skor adalah 20. Yang ketiga adalah kekurangan tenaga medis terlatih memicu pemicu error dan penurunan mutu layanan, skor 14. Yang keempat adalah hambatan komunikasi dan sistem informasi memperlambatkan keputusan memiliki skor 12. Yang terakhir adalah stok darah dan alka bisa pakai menipis mengganggu tindakan jeda emergency. Ini ada skor 12. Dan selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan strategi manajemen krisis. Adapun langkah-langkah manajemen krisis, yang pertama, aktivitas tim tanggap darurat rumah sakit atau TTD-RS. Yang kedua, penyesuaian alur triase darurat untuk memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatan. Yang ketiga, penyediaan suplai logistik dan alat medis cadangan. Yang keempat, penggunaan sistem komunikasi alternatif seperti HT, radio, dan live darurat. Yang kelima, penetapan personal keamanan dan administrasi di titik krisis. Yang keenam, penjadwalan ulang shift tenaga kesehatan agar tetap ada pelayanan 24 jam. Selanjutnya, ada pun koordinasi lintas sektor. Yang pertama, komandan melalui struktur ICS atau Insiden
Information System. Yang kedua, koordinasi lintas sektor BPDB, Dinkes, PMI, TNI atau Polri, RS rujukan. Yang ketiga, laporan situasi setiap jam ke pihak internal dan eksternal. Saya serahkan ke Andi Afif. Pertama adalah rencana kesiapsiagaan bencana. Kerangka rencana jika terjadi bencana susulan. Yang pertama adalah pembentukan posko bencana (PSBB). Yang kedua adalah pemetaan risiko dan zonasi evakuasi di area rumah sakit. Yang ketiga yaitu penyediaan tempat triase darurat di area terbuka atau parkir atau halaman. Yang kedua adalah pelatihan SOP. Yang pertama adalah pelatihan SDM, simulasi evakuasi, triase, penanganan korban massal. Yang kedua adalah SOP, komunikasi darurat, pengendalian logistik, dan keselamatan pasien. Yang ketiga adalah simulasi bencana internal minimal 2 kali atau per tahun melibatkan semua unit. Dan ini adalah simulasi dan evaluasi. Simulasi gempa, yaitu menguji kesiapan tim atau tanggap darurat RS atau TTD RS, mengelola lonjakan pasien pasca gempa. Kedua adalah menilaikan efektivitas alur triase, komunikasi, logistik, dan keamanan di lapangan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi celah SOP untuk perbaikan rencana kontingensi. Gempa susulan berkekuatan 5,2 SR terjadi pada jam kerja, 50 korban eksternal plus 30 pasien internal atau terdampak runtuhan plafon masuk UGD secara bersamaan, sementara suplai listrik utama padam dan HIS offline selama simulasi. Baik, di sini ada lanjutannya simulasi dan evaluasi. Yang pertama, Incident Commander atau DIRUT atau KAR, trigger kode bencana koordinasi strategis. Yang kedua, operasi medis atau KAIDD, mengelola triase penetapan pasien. Yang ketiga, logistik KA, instansi farmasi atau CSSD, distribusi alat atau obat O2 portable. Yang keempat, administrasi atau keuangan, pencatatan manual klaim biaya bencana. Yang keenam, keamanan. Dan ketiga, evakuasi, isolasi area risiko, pengaturan arus keluarga atau media. Yang ketujuh, komunikasi atau humas, rilis informasi, koordinasi eksternal BPDB dan Dinkes. Di sini ada instrumen dan indikator evaluasinya, adapun aspek indikator kinerja utama dan target. Respon awal waktu aktivitas CTDRS itu kurang lebih 5 menit. Triase operasi kategori STAR kurang lebih 90% benar. Logistik, ketersediaan O2 portable kurang lebih 1 tabung, 4 pasien kritis. Komunikasi, pesan situasi ke BPDB kurang lebih 15 menit. Keamanan, jalur evakuasi bebas hambatan 100%. Di sini adalah proses evaluasi pasca gempa. Yang pertama adalah hot atau last, kurang lebih 30 menit pasca selesai. Seluruh peserta tanpa observer berdiri melingkar di zona aman, catat keberhasilan dan hambatan. Yang kedua yaitu adalah after action review AF H+1 kurang 3. Tim kecil menyusunkan laporan detail atau grafik kinerja dan rekomendasi. Yang ketiga yaitu adalah rencana perbaikan atau improvement plan. Tambah 7, manajemen menetapkan PIC tengah dan sumber daya untuk setiap rekomendasi. Yang terakhir adalah drill ulang refokus. Kurang lebih 6 bulan, uji kembali filman misal suplai O2 dan HIS cadangan.
Kesimpulan dari materi tersebut yaitu gempa 6,5 SR di Kabupaten X menelan Jambi kerentanan RSUD X. Kerusakan fasilitas, lonjakan pasien, kurangnya SDM, putusnya sistem informasi, kelangkaan logistik, dan ancaman keselamatan serta reputasi. Analisis HIRA menetapkan 5 risiko puncak keterbatasan IGD, gangguan listrik oksigen, kekurangan tenaga terlatih, hambatan komunikasi, dan stok kritis menipis. Respons efektif menuntut aktivasi cepat tim tanggap darurat, triase massal, koordinasi lintas instansi, dan pengamanan logistik vital. Penguatan kesiapsiagaan melalui latihan rutin, SOP adaptif, dan rencana kontingensi memastikan rumah sakit siap selamat, siap tanggap, siap pulih. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian dapat mungkin ada kesalahan yang menyinggung Bapak atau Ibu sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.